Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, sebelum video dimulai, ada Saweriani atau support ya dari siapa aja. Katanya buat beli kopi min biar update cepet terus. Oke siap, terima kasih banyak. Tanyun berjalan di kota abadi Tongtian. Karena alam abadi Hongmeng ke-9 adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Orang-orang yang tidak dapat melihat ranah Tanyun, mereka secara alami menghormati Tanyun. Tanyun tiba di pusat kota tanpa hambatan. Tanyun tidak takut seseorang akan mengenalinya. Lagi pula, kecuali Jenderal Abadi Wan Baosan dan prajuritnya, serta Ouyang Qianqian, tidak ada yang pernah melihat dirinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertemu Ouyang Qianqian di kerumunan besar ini. Tanyun bolak-balik melalui kota di mana ada banyak paviliun. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa ada toko bernama Paviliun Ganda Es dan Api di alun-alun, dinamai berdasarkan penjualan jenis api tertinggi dan terlengkap. Selain itu, ada toko bernama Paviliun Artefak Peerless. Di antara senjata yang dijual, ada senjata sub artefak tingkat tinggi dari berbagai atribut, tapi harganya sangat tinggi. Tanyun tidak peduli dengan harganya. Tujuannya datang ke kota kali ini adalah untuk melihat apakah ada benih api tingkat tinggi atau senjata tingkat tinggi. Selain itu, dia akan membeli beberapa senjata dengan atribut berbeda untuk orang-orang di sekitarnya. Hari ini di antara 7 istri Tanyun, hanya Nanggong Yukin yang memiliki pedang dewa. 6 istri lainnya tidak memiliki senjata yang bagus. Selain itu, di antara orang-orang lain di sekitarnya, hanya Fang Ziqing yang memiliki pedang dewa yang dia sempurnakan untuknya di masa lalu, dan Sui Jian memiliki pedang dewa 5 atribut. Tentu saja, apakah itu pedang dewa Fang Ziqing atau pedang dewa Sui Jian, Nanggong Yukin, pedang pembantai dewa Hongmeng dan 11 pedang dewa Hongmeng di tangan Tanyun. Pada kenyataannya, peringkat pedang mereka jauh di atas pedang dewa pada umumnya. Peringkatnya telah mencapai titik senjata tertinggi. Kita harus tahu bahwa di atas sub artefak adalah artefak. Artefak dibagi menjadi tingkat 1 hingga 12. Di atas tingkat 12 adalah artefak dewa manusia, artefak dewa, artefak ilahi, dan akhirnya artefak dewa tertinggi. Segera Tanyun memasuki paviliun artefak Peerless. Meskipun toko itu memiliki senjata yang lengkap, namun tetap kurang mumpuni bagi Tanyun. Tanyun menghabiskan hampir semua batu abadi dan membeli senjata sub artefak tingkat tinggi untuk semua orang. Setelah itu, Tanyun pergi di bawah tatapan hormat dari penjaga toko. Sebagai penjaga toko di ranah Kaisar Suci tingkat ke-12, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak dapat melihat basis kultivasi orang ini. Pasti dia di ranah Kaisar atau yang lebih tinggi. Aku sungguh hebat bisa menjual begitu banyak senjata dalam satu hari." Pada saat ini, bayangan indah turun dari langit dan berubah menjadi seorang gadis dengan gaun biru. Gadis itu tinggi, dengan tubuhnya menjorok ke depan dan ke belakang, dengan rambut hitam panjang menggantung seperti air terjun. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi, sangat cantik sehingga pria manapun ingin melihatnya. Jika Tanyun melihat dia, Tanyun pasti akan mengenali bahwa gadis berbaju biru tidak lain adalah Ouyang Qianqian, salah satu dari 4 wanita cantik di alam abadi Hongmeng ke-9. "Nona, apakah kamu menangis?" Penjaga toko itu mengerutkan kening. "Paman Zhang, aku tidak menangis." Mata indah Ouyang Qianqian dipenuhi air mata. "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak ingin kembali ke mansion penguasa kota. Aku ingin datang kepadamu untuk tinggal sementara. Jika ayahku datang, katakan saja belum melihat diriku." Setelah meninggalkan pesan, Ouyang Qianqian melangkah ke dalam kabinet, seolah memikirkan sesuatu. Sang Sanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, apakah ada masalah?" Kemudian Sang Sanfeng memasuki paviliun dan datang ke lantai 9. Sang Sanfeng mengetuk pintu dan berkata, "Nona, apakah boleh bagi pelayan tua ini untuk masuk?" Suara Ouyang Qianqian terdengar, "Kamu masuklah." Setelah Sang Sanfeng masuk, dia menghela nafas. "Nona, apakah kamu bertengkar dengan Tuan karena pernikahan itu?" Tuan di mulutnya adalah Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian. Mendengar kata pernikahan, Ouyang Qianqian mengerutkan bibir merahnya. Air mata berdegu dan tidak mengatakan apa-apa. "Nona,
Bawahan tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Sang Sanfeng menghela nafas. Paman Zhang, dari kecil hingga dewasa, hanya kamu yang memperlakukan diriku dengan baik. Aku bahkan ragu apakah aku anak ayah atau bukan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Semakin banyak Ouyang Qianqian berkata, semakin dia tampak sedih. Sang Sanfeng menghela nafas. Nona, kamu juga tahu bahwa hari ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 memiliki 9 putra. Dan yang paling berharga adalah Tuan Muda ke-9 Fang Rulong. Tapi pikirkanlah, 8 saudara laki-laki Fang Rulong meninggal secara misterius. Pada akhirnya, dia menjadi Tuan Muda. Nona, Fang Rulong tidak muda. Jelas dia sudah lama ingin menjadi Kaisar Abadi ke-9. Dan bahkan 8 saudara laki-lakinya tidak ada yang selamat. Di masa lalu sebelum Kaisar Abadi ke-9 menjadi dewa, Tuan tidak takut padanya. Alasan mengapa Tuan setuju juga merupakan tindakan yang bijaksana. Tapi sekarang berbeda. Anjing tua itu melonjak. Fang Rulong telah berhasil naik tahta. Dia kejam. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Yang lebih menakutkan adalah meskipun dia di ranah Kaisar Raja tingkat ke-11, dikatakan bahwa dia tidak takut untuk menantang musuh di ranah Kaisar Raja tingkat ke-12. Tuan tidak punya pilihan selain menyetujui pernikahanmu dengan Fang Rulong. Fang Rulong memang tampan, tetapi dia seekor anjing. Nona juga melihat bahwa begitu Fang Rulong naik tahta, dia memerintahkan kepala Diaken untuk menghancurkan tanah terbengkalai dan puluhan miliar orang mati. Ini benar-benar kejam. Tuan juga menyebutkan kepada bawahan ini, jika Tuan tidak setuju dengan pernikahan antara kamu dan Fang Rulong, maka kota abadi Tongtian akan berakhir dengan cara yang sama seperti tanah terbengkalai. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu dan wajah dengan karakter Cina masuk. Orang ini tidak lain adalah Ouyang Duantian, penguasa dari kota abadi Tongtian. Sang Sanfeng membungkuk dalam-dalam kepada Ouyang Duantian. Tidak perlu sopan. Setelah Ouyang Duantian mengangguk, dia memandang Ouyang Qianqian. Putriku, sebagai seorang ayah, aku tahu kamu akan datang ke sini. Ayah juga mendengar apa yang dikatakan Zhan Sanfeng. Apa yang dia katakan sangat benar. Fang Rulong itu kejam. Tanpa menunggu kata-katanya, Ouyang Qianqian tersedak dan berkata, tapi apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan kebahagiaan putrimu? Mendengarkan kata-kata ini, Ouyang Duantian mengambil napas dalam-dalam setelah keheningan yang lama. Lalu dia berkata, ayah telah memikirkannya. Jika kamu tidak ingin menikahi Kaisar Abadi ke-9, maka lari saja. Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku berpikir untuk melarikan diri dari pernikahan. Tetapi bagaimana dengan ayah? Bagaimana dengan kota abadi Tongtian? Bagaimana jika Kaisar Abadi ke-9 benar-benar melakukan sesuatu terhadap kamu dan kota abadi Tongtian? Pada saat ini, hati Ouyang Qianqian dipenuhi dengan emosi yang dalam. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa dia telah salah paham tentang ayahnya. Ouyang Duantian menunjukkan rasa dingin yang dalam di matanya. Jangan khawatir, kamu bisa menyerahkan sisanya kepada ayahmu. Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan panik, tidak, ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melarikan diri. Ouyang Duantian memegang tangan Ouyang Qianqian dan memberikannya senyum meyakinkan. Putriku bodoh, apakah menurutmu Kaisar Abadi ke-9 benar-benar berani bertindak pada ayah? Jangan lupa, ayah di ranah Kaisar Raja tingkat ke-12. Aku sudah bisa melawan Kaisar Abadi Hongmeng ke-9. Fang Rulong memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, tetapi dia mungkin belum tentu menjadi lawan ayah. Juga, di alam abadi Hongmeng ke-9, hanya ada 10 kota raksasa secara total. Ayah juga menjadi salah satu yang terkuat. Selain itu, kakekmu menjadi dewa sejak 100.000 tahun yang lalu. Jika Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 benar-benar ingin bertindak pada ayah, dia harus berpikir dulu. Anak kecilku, tinggalkan kota abadi Tongtian. Alam abadi Hongmeng ke-9 sangat luas. Jika Kaisar Abadi ke-9 ingin menangkap dirimu, itu akan sesulit pergi ke langit. Selain itu, putriku yang berharga sekarang di ranah Kaisar Raja tingkat ke-4. Ayah yakin kamu dapat pergi sendirian. Jika di masa depan sudah damai, kamu bisa kembali dan melihat ayah.
Mendengarkan perkataan itu, Ouyang Qianqian berkata dengan air mata berlinang, "Terima kasih ayah, aku akan segera pergi. Tidak tahu kapan kita akan bertemu. Kamu harus berhati-hati." "Ya putriku, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri." Ouyang Duantian mendesak, "Kamu tumbuh dengan hati yang murni. Kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu memiliki sedikit pengalaman. Kamu sendirian, jadi berhati-hatilah dengan segalanya. Dan jangan tunjukkan identitas aslimu. Ada topeng di sini. Butuh 10.000 tahun untuk menyempurnakannya. Jika kamu memakainya, tidak ada yang akan tahu itu kamu." Saat dia mengatakan itu, Ouyang Duantian memutar tangan kanannya, dan topeng wanita setipis sayap jangkrik muncul di tangannya. Begitu Ouyang Duantian memikirkannya, topeng kulit manusia terbang ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya yang tercetak di wajah Ouyang Qianqian. Tiba-tiba, penampilan Ouyang Qianqian berubah menjadi wajah gadis lain. Meskipun topengnya luar biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan penampilan dari Ouyang Qianqian. "Putriku, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Xian-Xian. Kamu yatim piatu. Tidak ada nama keluarga tetapi hanya nama depan. Apakah kamu ingat?" Ouyang Duantian memperingatkan. "Aku mengingatnya." Ouyang Qianqian menangis. "Aku akan dipanggil Xian-Xian mulai sekarang. Ayah, aku pergi. Aku akan kembali untuk menemuimu di masa depan. Dalam jangka pendek, kamu tidak boleh kembali." Ouyang Duantian menginstruksikan ribuan kali. Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 adalah anjing perampas jiwa. Ia dapat mencium bau badanmu. Jadi ingatlah, kemana Kaisar Abadi ke-9 pergi, kamu harus cepat lari. Ya, aku akan mengingatnya. Ouyang Qianqian mengangguk, berbalik dan melangkah keluar. Ketika Ouyang Qianqian melangkah keluar dari toko, Sang Sanfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu, menghilang dari udara, dan segera muncul di jalan. Dia berkata kepada Ouyang Qianqian di depannya, "Nona, kamu memiliki atribut ruang dan waktu. Pedang sub artefak dibeli beberapa saat yang lalu. Tapi orang itu sebelum pergi mengatakan bahwa pedang sub artefak yang kamu sempurnakan memiliki kecacatan." Ouyang Qianqian tiba-tiba menoleh ke belakang dan mengerutkan kening. "Apa katamu? Cacat? Bagaimana mungkin? Bagaimana pedang yang aku buat memiliki cacat?" Ouyang Qianqian tidak percaya sama sekali. Kita tahu, Ouyang Qianqian memiliki 3 identitas di alam abadi Hongmeng ke-9. Yang pertama, salah satu dari 4 wanita cantik. Kedua, putri penguasa kota abadi Tongtian. Ketiga, keterampilan pemurnian senjatanya telah membuatnya menjadi master artefak suci. Apakah alam abadi memiliki master artefak? Tentu saja ada, tetapi tidak lebih dari 5 jari. Master artefak ini adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Ouyang Qianqian berbeda. Dia jauh lebih muda dari yang lain. Pada usia muda, dia mencapai ranah kaisar raja tingkat keempat. Dia telah menjadi master artefak suci yang dapat membuat senjata sub artefak tingkat tinggi yang telah melampaui rekan-rekannya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai putri langit kedua yang arogan setelah kaisar abadi ke-9 yang lama, yaitu Fang Ziqing. Dengan beberapa lingkaran cahaya berkumpul, dia memang bakat mempesona yang langka. Ouyang Qianqian mendengus dingin dan berkata, "Tidak mungkin, wanita ini membuat kekurangan. Orang itu pasti sedang sakit. Karena dia pikir ada kekurangan, mengapa dia masih membelinya?" "Nona, bawahan ini merasakan hal yang sama," kata Sang Sanfeng. Ouyang Qianqian berkata dengan santai, "Biarkan aku melihat penampilan orang itu." Ketika Sang Sanfeng menjawab, dia melambaikan tangan kanannya, dan hembusan kekuatan abadi memadatkan penampilan seorang pria muda berjubah ungu dari kehampaan. "Sepertinya aku pernah melihat orang ini." Ouyang Qianqian mengerutkan kening, tidak bisa mengingat untuk beberapa saat. "Nona, ada apa?" tanya Sang Sanfeng. "Oh, tidak apa-apa. Paman Zhang, kembalilah, aku akan pergi." Setelah Ouyang Qianqian selesai berbicara, dia memandang Sang Sanfeng dengan enggan dan berkata dengan lembut, "Paman Zhang, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, Ouyang Qianqian berbalik dan menghilang di ujung jalan setelah beberapa saat. Ouyang Qianqian merenung di sini, tiba-tiba tubuhnya yang halus bergetar. Dia tampak seperti hantu. "Aku ingat, itu dia. Pemuda berjubah ungu yang membeli pedang yang aku buat bukanlah seseorang dari sini, tetapi dia yang baru saja naik lebih dari 80 tahun yang lalu. Dia diganggu oleh Wan Baoshan,
Setelah aku membantunya menyelesaikan masalah, dia dipenjara di tanah terbengkalai. Kenapa dia bisa keluar? Paman Sang mengatakan bahwa dia baru saja membeli pedang sub artefak beberapa waktu yang lalu. Maka dia pasti tidak pergi jauh. Aku ingin melihat bagaimana dia melarikan diri dari tanah terbengkalai. Dengan pikiran yang teguh, Ouyang kian-kian melepaskan kesadaran abadinya, menutupi kota abadi Tongtian dengan radius 1 juta mil. Dia segera menemukan melalui kesadarannya bahwa Tanyun berjalan keluar dari toko Binghuo Double Pavilion. Ini benar-benar dia. Aku tidak akan pernah salah. Mata indah Ouyang kian-kian mengungkapkan ekspresi keheranan yang ekstrim, dan hatinya memicu gelombang besar. Ranah Kaisar tingkat ke-7. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari 80 tahun yang lalu, dia hanya ranah hukum abadi tingkat pertama. Bagaimana dia bisa dipromosikan dalam waktu sesingkat itu? Ouyang kian-kian penuh dengan rasa ingin tahu tentang Tanyun. Dan sambil melepaskan kesadaran abadinya, dia terbang menuju Tanyun tanpa suara. Selama penerbangan, Ouyang kian-kian bingung. Dia terbang menuju gerbang kota. Mungkinkah dia merasakan bahwa aku memata-matai dirinya? Aku di ranah Kaisar Raja tingkat ke-4. Dia seharusnya tidak menyadariku. Oke guys, sampai sini dulu. Terima kasih yang udah support lewat Saweria juga ya. Gimana videonya Mimin bikin lebih cepet kan? Biar kalian juga makin seneng kan? Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.